Presentasi yang baik itu dimulai dengan kita harus mempersiapkan modul ataupun PPT. Dalam hal ini adalah PowerPoint yang kita siapkan itu harus lebih menarik sehingga bisa membuat kesan bagi si pendengar, ataupun dalam hal ini adalah mungkin dosen penguji ataupun dosen pembimbing ataupun yang lain, itu memberikan kesan terbaik terhadap kita. Kita juga harus memberikan kesan terbaik terhadap audiens. Dalam hal ini adalah mungkin audiens ketika kita berpresentasi dalam sidang skripsi ataupun dalam sidang proposal, baik itu dosen penguji, dosen pembimbing, ataupun dalam hal ini adalah di mahasiswa-mahasiswa yang lain. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan beberapa tips atau poin-poin penting yang harus sebenarnya dimasukkan ke dalam PPT ketika ke mahasiswa ataupun sebagian besar yang akan melakukan presentasi itu biar menarik di mata dosen penguji maupun di mahasiswa sebagai audiens. Jadi ini adalah hal penting di dalam ketika kita melakukan sidang skripsi, karena biasanya di dalam sidang skripsi itu, baik itu sidang proposal maupun sidang skripsi itu kita diberikan batasan waktu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan atau kita tidak bisa berpresentasi dalam waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, ini nanti akan saya berikan juga template-template PPT yang Anda bisa download secara gratis, yang tentunya menarik sehingga Anda tidak perlu harus membuat PPT yang bawaan dari Microsoft. Nah, Anda bisa mendownload PPT-PPT ini, tetapi itu adalah hanya sebagian kecil yang akan membuat tampilan dari presentasi saudara itu menjadi lebih menarik. Yang terpenting itu adalah isi di dalam PPT saudara itu bisa mewakili semua yang akan saudara sampaikan di dalam sidang proposal maupun sidang skripsi. Jadi yang kita akan bahas pada video kali ini itu adalah apa yang perlu saudara masukkan di dalam sidang, materi-materi yang harus saudara masukkan di dalam PPT, dalam hal ini sidang proposal maupun sidang skripsi. Jadi ada perbedaan ya. Kalau yang proposal itu adalah hanya cuma sampai bab 3, sedangkan yang skripsi itu tentunya tergantung dari universitasnya atau tergantung dari jurusannya. Kadang ada yang sampai bab 5, ada yang lebih dari bab 5. Oke. Nah, apa saja yang poin penting yang harus saudara masukkan ke dalam PPT? Yang pertama itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu isinya apa saja? Jadi yang pendahuluan itu secara garis besar adalah Anda harus menampilkan latar belakang dari penelitian saudara, kemudian ada rumusan masalahnya, tujuan penelitian, dan juga yang terakhir adalah manfaat penelitian. Nah, Anda perlu harus menyikapi apa yang Anda sampaikan di dalam setiap tampilan slide itu berapa menit dalam proses penyampaiannya. Ketika misalnya dosen penguji memberikan waktu hanya dalam waktu 15 menit, berarti mungkin Anda hanya akan menyediakan kurang lebih 15 slide. Nah, oleh karena itu penting rasanya Anda juga harus memanage waktu ketika dalam berpresentasi. Kemudian yang berikutnya adalah kajian pustaka. Nah, di dalam kajian pustaka itu yang harus Anda isi di dalam slide kajian pustaka adalah ada yang kajian teori, ya tentunya membahas tentang mengenai teori-teori yang sesuai dengan bidang penelitian saudara. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah penelitian yang terkait dengan penelitian terdahulu, jadi dihubungkan. Jadi yang namanya penelitian itu kan saling ada hubungan ya antara penelitian A, penelitian B, dan seterusnya. Nah, Anda mungkin bisa mengaitkan antara penelitian saudara dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Jadi biar ketahuan bahwa benang merahnya atau novelty dari penelitian saudara itu di mana. Kemudian yang berikutnya yang harus dibahas di dalam slide kajian pustaka itu adalah hipotesis ya. Jadi hipotesis ini adalah
bisa dikatakan sebagai dugaan sementara atau kita menjawab sementara, dan pembuktiannya itu adalah di hasil ketika kita sudah melakukan penelitian apakah dugaan yang kita lakukan sementara itu benar atau tidak. Jadi ada yang disebut dengan H0 dan H1 gitu ya. Kemudian untuk poin berikutnya yang harus Anda isi adalah poin yang ketiga ya, yang metodologi penelitian. Nah, ini di dalam video saya sebelumnya seringkali saya sampaikan bahwa di metodologi penelitian itu salah satu roh yang paling penting di dalam sebuah penelitian. Nah, video-video saya juga sebelumnya sudah saya katakan bahwa di dalam metodologi penelitian itu biasanya dosen pembimbing akan lebih banyak bertanya di bagian tersebut. Jadi Anda harus benar-benar mempersiapkan diri saudara ketika saudara menyampaikan bagian khususnya untuk metodologi penelitian. Nah, apa saja yang perlu saudara tampilkan di bagian metodologi penelitian? Di bagian metodologi penelitian itu yang harus Anda tampilkan adalah yang pertama harus ada jenis penelitiannya. Apakah ini cukup untuk menjelaskan penelitian yang Anda lakukan, itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling penting adalah variabel penelitian ya. Jadi variabel penelitian ini yang digunakan tentunya harus jelas antara variabel bebas, variabel terikat maupun variabel yang lain gitu. Karena semuanya mengikuti dari variabel tersebut. Kemudian ada latar belakang dari latar penelitian ya. Jadi tentunya kalau latar penelitian itu biasanya berisi tentang tempat dan waktu kita melakukan penelitian, kemudian ada sampel dan populasinya, semacam itu ya. Kemudian yang berikutnya yang masih di bagian metodologi penelitian itu adalah instrumentasi ya. Dalam hal ini adalah alat yang saudara terapkan nanti ketika melakukan penelitian ya, maupun bahan. Kemudian langkah berikutnya adalah prosedur kita melakukan penelitian. Nah, ini seringkali mahasiswa membuat langkah-langkah penelitian atau prosedur penelitian itu kalimat yang digunakan adalah bukan kalimat aktif. Jadi seperti kayak membuat ini ya, tutorial memasak gitu, bukan semacam itu. Jadi harus menggunakan kalimat aktif sehingga seringkali banyak sekali terjadi kesalahan dalam membuat kalimat khususnya untuk di prosedur penelitian. Jadi prosedur penelitian itu adalah runtutan dari proses kita melakukan penelitian. Paling gampangnya adalah Anda bisa membuat dulu yang namanya diagram alir ya, untuk kemudian Anda bahas ya sesuai dengan alur-alur dari diagram alir tersebut. Jadi kita membuat sebuah runtutan proses penelitian yang akan dilakukan mulai dari kita menyediakan alat, kemudian menyediakan bahan, hingga kita melakukan yang namanya analisis data, semacam itu. Kemudian setelah kita melakukan prosedur penelitian, langkah berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, dan dalam teknik pengumpulan data ini biasanya kita proses pengambilan datanya itu berapa lama ya, atau penelitian itu berlangsung berapa lama. Kemudian dalam teknik pengambilan datanya itu apakah perlu dilakukan pengulangan atau replikasi atau enggak ya, semacam itu. Dan yang terakhir untuk di metodologi penelitian itu adalah teknik kita menganalisis data ya. Jadi teknik kita menganalisis data ini ada yang paling sederhana ya, tentunya dianalisis di Excel ya. Tetapi ada juga yang kalau yang lebih expert, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi ya. Ya, termasuk di Excel juga itu kita bisa menganalisis data dengan menggunakan analisis statistik di SPSS. Cuma itu butuh keahlian khusus ya, butuh usaha lebih untuk belajar dibandingkan dengan kita belajar melalui sebuah aplikasi. Nah, itu untuk yang proses sidang PPT yang khusus untuk yang proposal. Jadi seperti apa yang sudah saya bilang, bahwa kalau yang proposal itu cukup dia menyampaikan hanya sampai pada metodologi penelitian saja. Nah, kalau untuk yang skripsi berarti lanjut. Setelah metodologi penelitian, tentunya slide berikutnya adalah yang harus saudara buat, yaitu tentang pembahasan ya. Biasanya hasil dan pembahasan. Apa saja yang harus dilakukan atau yang harus diisi di dalam hasil dan pembahasan ini?
yang harus dilakukan adalah tentunya Anda menyajikan hasil-hasil penelitian dan Anda bahas ya. Tapi kebanyakan mahasiswa itu, baik itu di buku skripsinya maupun tampilan di PPT-nya, biasanya seringkali kalau saya menyebutnya adalah curhat ya. Jadi mereka hanya cuma membahas apa yang mereka lakukan di dalam penelitian tersebut. Tidak pernah atau jarang sekali ya melakukan atau membahas di buku skripsinya ataupun di PPT-nya itu dengan menampilkan hasil-hasil dari penelitian orang lain, sehingga terkesan kalau saudara hanya cuma curhat berdasarkan isi penelitian saudara, tidak terlihat bahwa keunggulan dari penelitian mahasiswa itu atau penelitian saudara itu di mana dibandingkan dengan penelitian yang lain. Padahal itu ada hubungannya dengan bab 2 ya di landasan teori tersebut. Jadi Anda mengambil teori-teori dasar untuk mendukung hasil dari penelitian saudara, itu yang seringkali luput dari mahasiswa. Jadi yang perlu harus Anda tampilkan di pembahasan itu adalah menampilkan hasil data yang telah dianalisis ya, yang telah dianalisis dan dapat ditampilkan baik itu dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk grafik ya, sehingga mudah dipahami oleh audiens. Dalam hal ini mungkin ada mahasiswa yang ikut di dalam proses sidang skripsi tersebut. Tapi ingat bahwa yang terpenting itu adalah kita harus membandingkan dengan penelitian orang lain. Ya, jadi kita menampilkan hasil penelitian orang lain, tentunya penelitian-penelitian yang sejenis ya. Nah, kemudian biasanya kalau untuk mempermudah ya dalam menjelaskan hasil penelitian, kita biasanya menggunakan lebih dari satu variabel ya, satu variabel grafik yang akan menampilkan perbandingan antara variabel yang saudara teliti dengan variabel-variabel yang lain. Jadi mungkin bisa ditampilkan dalam bentuk foto ataupun juga memperkuat sebagai untuk memperkuat data penelitian saudara, macam itu. Kemudian yang terakhir, slide yang terakhir ya, yaitu tentang penutup. Penutup dalam hal ini adalah kesimpulan dan saran. Jadi kalau kesimpulan itu kita menampilkan hasil dari penelitian kita, tapi sudah secara ringkas. Anda bisa bayangkan ya, kalau misalnya di dalam bab 4 itu terdiri dari beberapa halaman, atau skripsi Anda itu terdiri katakanlah sampai 50 halaman. Nah, di kesimpulan itu Anda meringkasnya hanya cuma dalam beberapa kalimat di situ. Jadi orang-orang itu cukup hanya dengan kadang membaca kesimpulan itu beberapa orang sudah paham. Jadi Anda menampilkan kembali hasil dari penelitiannya dalam bentuk tentunya dalam kalimat singkat dan jelas yang berisi tentunya adalah menjawab rumusan masalah ya, sebagai pembuktian dari hipotesis yang sudah saudara buat sebelumnya ya. Nah, apa bedanya dengan kesimpulan ketika kita melakukan sidang proposal? Kalau sidang proposal itu tujuannya rumusan masalah itu terjawabnya di tujuan, semacam itu ya. Kemudian isi dari penutup itu yang kedua adalah saran. Jadi saran ini kita memberikan masukan ya, atau memberikan sugesti kepada nanti peneliti berikutnya, di mana kita juga bisa menyampaikan dari kekurangan dari penelitian yang kita lakukan. Nah, sehingga bisa nanti diteruskan oleh adik-adik kelas ataupun peneliti-peneliti yang lain di situ. Ya, jadi memberikan masukan mungkin karena kita merasa bahwa penelitian ini masih butuh untuk dilanjutkan karena masih banyak kekurangan, sehingga kita bisa menulisnya di kesimpulan di saran tersebut ya. Oke, itu saja. Jadi kurang lebih ada 5 poin penting yang harus saudara tampilkan di dalam PPT ya, ketika sidang skripsi maupun sidang proposal. Khususnya untuk sidang proposal hanya cuma sampai metodologi penelitian, dan nanti di deskripsi videos ini saya akan memberikan beberapa link download untuk format PPT yang Anda bisa download secara gratis, biar saudara itu tampilan PPT-nya lebih menarik sehingga bisa membuat kesan terbaik kepada dosen penguji ataupun sebagai audiens. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.